Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Novi Story. Jangan lupa support dengan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman ya, saya akan mereaksikan perbandingan utang Indonesia dan utang Malaysia, manakah yang lebih besar. Kita lihat dulu video berikutnya ya. Ini video terbaru 2023 kemarin pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB, 1 tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% per Juli 2023. Jadi sedikit saya jelaskan teman-teman ya, bahwa utang Indonesia ini dari PDB hanya 37% pada tahun 2023 ini. Resiko Indonesia untuk mengalami kebangkrutan itu sangat tipis sekali, karena memang yang diundang-undangkan oleh APBN bahwa Indonesia hanya bisa berutang di batas maksimal 40%. Jadi PDB itu adalah pendapatan domestik bruto atau pendapatan Indonesia, dan dari total pendapatan Indonesia, utang itu kalau kita bayar utang itu hanya di 37% saja. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini berada di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1% dan India 83,1%. PDB Malaysia itu 62% ya, sampai 63%. Dan itu nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Parlemen Malaysia. Jadi utang Indonesia ini secara persentase jauh lebih kecil dibanding Malaysia yang 62%, sedangkan kita kan hanya di 37%. Tapi secara angka utang kita jauh lebih besar dibanding Malaysia. Kita di angka 7.000 triliun, sedangkan di Malaysia di angka 3.000 triliun. Tapi ingat bahwa cadangan devisa Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia. Agar lebih fair data-data yang kita gunakan, jadi saya menggunakan ini ada dari televisi Malaysia, dari Astro Awani Malaysia, bagaimana mereka mengulas peringkat utang Malaysia. Jadi ini data supaya lebih fair ya. Saya tidak mengambil data dari Indonesia, tapi saya mengambil dari data dari TV Bisnis Malaysia ya. Rakan saya Syaf Shukri ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan bukan bank. Dan kita beralih ke data yang berikutnya di mana menyaksikan rakyat Malaysia menanggung hutang hampir 1.4 trilion ringgit. Baik teman-teman ya, sekarang saya akan tunjukkan lagi video berikutnya bahwa Anwar Ibrahim sendiri mengakui hutang Malaysia itu adalah 63 dari KDNK atau kalau di Indonesia disebut PDB. Hampir 4 tahun ini Indonesia surplus perdagangan, artinya perdagangan kita atau ekspor kita jauh lebih besar daripada impor. Jadi pemasukan kita jauh lebih besar. Oke, kita langsung simak aja pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia di Parlemen Malaysia ya. Jadi ini secara resmi pidato kenegaraan Malaysia yang melaporkan bagaimana kondisi keuangan di Malaysia. Kerajaan mewarisi bebanan hutang yang terlalu tinggi. Hutang negara akan menjangkau 1.2 trilion ringgit atau lebih 60% KDNK bagi tahun 2023. Jika hutang dan liability kita mencecah 1.5 trilion atau 81%
KDNK. Bayaran khidmat hutang saja mencecah 46 bilion ringgit atau 16% dari hasil, iaitu melebihi had maksimum 15% yang selama ini diamalkan. Saya tekankan, 46 bilion ringgit ini hanyalah untuk kadar faedah atau bunga pinjaman dan bukan leraikan hutang lapuk atau hutang pokok. Dewan harus diperingatkan, 25 tahun kerajaan berbelanjawan defisit, hutang negara terus membengkak. Anwar Ibrahim menyatakan bahwa 4 bilion ringgit Malaysia itu hanya untuk membayar bunga saja. Sudah 25 tahun Malaysia defisit perdagangan. Jadi sampai saat ini Malaysia masih defisit terus karena banyaknya beban subsidi, banyaknya beban utang. Jadi di balik kemewahan Malaysia itu tanda-tanda bahwa Malaysia ini negara yang sulit. Setelah Malaysia mencapai lebih dari 60%, banyak ahli itu menilai kalau Malaysia bakal kesulitan melunasin hutang dan juga berujung bangkrut. Oke teman-teman, demikian ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa support channel saya. Saya akan memberikan informasi-informasi yang mencerahkan, edukatif, yang memberikan wawasan kepada Anda semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.